Akhir-akhir ini mulai muncul orang-orang yang menuduh kita ahlu sunnah wal jamaah sebagai musyabbihah, ya, sebagai orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Kemudian menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya, dengan menyampaikan syubhat-syubhat tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal syubhat-syubhat tersebut, dan penting bagi kita juga bagaimana membantah syubhat-syubhat tersebut. Sebenarnya timbulnya orang-orang seperti ini sudah diingatkan oleh para salaf terdahulu, ya. Saya akan nukilkan perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Beliau berkata, al-mu'attilatu an-nafiyatu alladhina yunkiruna sifatillahi azza wa jalla allati wasafa biha nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi wa yukadzibuna bil akhbari as-sihah allati ja'at an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Kata beliau, adapun al-mu'attilah, para penolak sifat yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an atau Allah sifatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat. Wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusati ala muwafaqati ma i'taqadu min ad-dhalalah, atau mereka mentakwilkan, ya, hadis-hadis tentang sifat-sifat mereka takwilkan sesuai dengan pendapat-pendapat mereka yang terbalik, yang ngawur, yang sesuai dengan keyakinan mereka yang sesat. Wa yansibuna ruwatiha ila tasbih, wa yansibuna ruwataha ila tasbih, dan mereka menisbahkan para perawi hadis tersebut kepada tasbih. Ini tasbih, ini menyamakan. Kemudian kata al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, faman nasabal wasifin rabbahum tabaraka wa ta'ala bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa ala lisani nabiyhi min ghairi tamtsilin wa tasbih ila tasbih fa huwa mu'attilun nafin. Maka barang siapa yang menisbahkan atau menuduh orang-orang yang mensifati Rabbnya sesuai dengan sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW tanpa tamtsil dan tanpa tasbih, tetap dituduh sebagai tasbih, maka ini adalah mu'attil, penolak sifat, nafin, orang yang mengingkari sifat. Wa yustadallu alaihim binisbatihim iyahum ila tasbih annahum mu'attilah nafiyah. Dan kita berdalil setiap ada orang yang menuduh penetap sifat, kita ini penetap sifat, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah. Maka untuk mengetahui seorang itu mu'attil, penolak sifat atau bukan, untuk mengetahui seorang mu'attil, penolak sifat atau bukan, maka lihat apakah dia suka menuduh penetap sifat dengan musyabbih, ya. Kalau dia suka menuduh orang yang menetapkan sifat dengan dikatakan musyabbih atau musyabbihah, maka itulah penolak sifat. Itulah penolak sifat. Kadzalika kana ahlul ilmi yaqulun, demikianlah para ulama dahulu mengatakannya. Minhum Abdullah ibn al-Mubarak, di antara Imam al-Imam ibn al-Mubarak, wa Waqi' ibn al-Jarrah, dan juga Waqi' ibn al-Jarrah rahimahumullahu taala. Saya nukilkan lagi perkataan Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawayh yang beliau wafat pada tahun 238 Hijriah, masih abad ketiga. Alamatu Jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahli al-jamaah wa ma'ulihu bihi min al-kadhib annahum musyabbihah. Tanda-tanda Jahmiyah, tanda-tanda penolak sifat dari pengikut Jahmiyah adalah mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah. Mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah, ya. Bal humul mu'attilah, justru mereka itulah penolak sifat. Kemudian kata Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayh, walau jaza an yuqalu lahum humul musyabbihah lahtamala dzalik. Kalau seandainya mereka itu yang dituduh sebagai musyabbihah, maka itu benar, bisa ada kemungkinan. Ini diisyaratkan oleh Ishaq bin Rahawayh, karena orang yang menolak sifat dia pasti musyabbihah, dia pasti menyamakan dahulu, ya, dia pasti menyamakan dahulu. Ya, seperti orang yang menolak sifat Allah di atas, sebelum dia menolak Allah di atas arsy, dia sifati dulu, oh, berarti kalau Allah di atas arsy berarti begini, berarti begini, berarti begini. Maka sebelum dia menolak, dia dalam benaknya menyamakan terlebih dahulu
maka kemudian dia tolak yang ada dalam benaknya tersebut. Paham? Seperti orang yang menolak sifat tangan. Kata dia, kalau Allah punya tangan, beri tangannya begini, begini, begini. Sama seperti tangan manusia atau makhluk yang lainnya. Maka setelah terbetik dalam benaknya tangan Allah seperti begini, begini, maka kemudian dia tolak. Maka ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan ini ternyata diambil dari perkataan Ishaq bin Rahawai, kullu mu'attil musyabbih. Setiap penolak sifat dia pasti musyabbih. Musyabbih artinya menyamakan. Dia pasti menyamakan. Karena sebelum dia menolak, dia pasti sudah menyamakan terlebih dahulu. Dia pasti sudah menyamakan terlebih dahulu. Demikian juga perkataan Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya, yang wafat pada tahun 219. Ini adalah muridnya Imam Syafi'i, dan beliau juga adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sering meriwayatkan hadis melalui jalur beliau. Apa kata beliau? Wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadis. Apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi, seperti firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim, ya, was samawati matwiyatun bi yamini. Disebutkan ayat-ayat tentang sifat. Orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Sungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ayat ini menyebut tentang dua tangan Allah. Dalam ayat yang lain, was samawati matwiyatun bi yamini, dalam surat Az-Zumar, dan langit-langit kelak pada hari kiamat akan terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbah hadza minal Qur'an wal hadits, dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Kita tidak berani menambah-nambahkan dan kita tidak berani menafsir-nafsirkan. Wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah, dan kami berhenti sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa naqul ar-rahmanu 'alal arsy istawa, dan kami mengatakan Allah berada di atas arsy. Wa man za'ama ghairu hadza, barang siapa yang menyangka tafsirannya bukan seperti ini, tidak sesuai dengan zahirnya maksudnya, fa huwa mu'attilun jahmi, maka dia adalah seorang mu'attil dan bermadzhab Jahmiyah. Ya. Jadi saya nukilkan tadi tiga perkataan para ulama, ya. Tadi Abu Zur Ar-Razi, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahawai, dan Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang Jahmiyah, para penolak sifat yang diingkari oleh para salaf dahulu, yaitu mereka suka menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat dengan dikatakan apa? Musyabbihah. Dikatakan sebagai musyabbihah, ya. Padahal Ahlus Sunnah berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan justru mereka lah yang menuduh kita sebagai musyabbihah. Sebenarnya mereka yang musyabbihah. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena sebelum mereka menolak, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kita punya kaidah tadi saya sebutkan, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat pasti dia sebelumnya sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Pasti sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Seperti syubhat yang sering saya sampaikan, tatkala mereka menolak Allah di atas arsy, yang disampaikan oleh Ar-Razi, dia berkata seandainya Allah berada di atas arsy, berarti melazimkan Allah membutuhkan yang di bawahnya, membutuhkan arsy, dan melazimkan bahwasanya Allah lebih kecil daripada yang di bawahnya, ya, dan melazimkan bahwasanya Allah pasti lengket dengan arsy dan macam-macamnya, ya. Ini kenapa dia bayangkan seperti makhluk, seperti manusia yang duduk di atas singgasananya, maka manusia tersebut pasti nempel dengan singgasananya, pasti manusia tersebut dilingkupi oleh singgasananya, pasti manusia tersebut butuh kepada singgasana, kalau singgasananya jatuh dia akan jatuh. Dia sudah tasbih terlebih dahulu, baru dia tolak. Mereka dibantah oleh para ulama, ini semua tidak lazim. Kalau Anda tidak mentasbih, maka Anda akan menerima Allah di atas arsy dengan mudahnya, ya. Karena tidak semua yang di atas pasti lengket dengan yang di bawah, tidak semua yang di atas pasti butuh yang di bawah, dan tidak yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Para ulama memisalkan antara bumi dengan langit, bahwasanya langit lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas, tapi dia tidak butuh kepada bumi. Langit di atas dan dia tidak nempel dengan bumi. Langit di atas dan dia lebih besar daripada bumi. Maka orang yang menolak, dia pasti mentasbih terlebih dahulu. Nah, mereka-mereka itu yang menuduh kita sebagai musyabbihah, pada dasarnya mereka sendirilah yang apa? Musyabbihah. Paham atau tidak ini? Yang benar.